Orang ini berhasil mengalahkan Aceh hanya dengan pura-pura jadi Islam, dan ini dia kisah dari Christian Senuk Hurkhonje. Tahun 1873, Aceh menjadi satu-satunya wilayah yang belum bisa ditaklukkan Belanda karena kesulitan antara rakyat, sultan, dan ulama mereka. Selama 25 tahun mereka berperang, Belanda selalu mengalami kekalahan dan kerugian yang besar. Hingga akhirnya mereka mengubah strategi perang, bukan secara militer tapi secara intelektual. Tahun 1891, Belanda mengutus Senuk Hurkhonje ke Kutaraja atau Banda Aceh sekarang, dengan misi memecah belah umat Islam dari dalam. Senuk masuk Aceh dengan nama samaran Haji Abdul Ghaffar dan mengaku ulama muslim dari Jeddah. Senuk sendiri memang pernah ke Mekah. Dia bersyahadat bahkan berhaji di tahun 1885 dan mengubah namanya menjadi Abdul Ghaffar. Tapi tujuannya bukan untuk kebutuhan spiritual, namun untuk mempelajari cara berpikir umat Islam dan mencari celah untuk memecah belah. Untuk menyempurnakan penyamaran, Senuk berpakaian seperti ulama-ulama Aceh, berbaur dengan masyarakat, menikahi wanita lokal, bahkan dia sempat mengajar agama untuk beberapa orang. Di Aceh, Senuk mendekati ule balang atau para bangsawan dan tokoh adat dalam istilah setempat yang sekiranya bisa dia pengaruhi untuk melancarkan strateginya. Dia memperkenalkan konsep sekularisme yang memisahkan antara urusan agama dan politik kepada para bangsawan dan tokoh adat. Dalam waktu 7 bulan, para ule balang mulai menekan para ulama. Mereka dilarang membahas sesuatu yang berhubungan dengan politik dan fokus saja dengan urusan ibadah. Banyak ulama yang dicap radikal dan ditindak secara hukum. Masyarakat mulai terpecah, ada yang membela ulama, ada juga yang mendukung keputusan ule balang. Dan akhirnya di tahun 1892, Senuk pergi ke Batavia dan menulis laporan rahasia berjudul Aceh Verslag, yang berisi strategi lengkap untuk menaklukkan Aceh tanpa perang. Kunci dari strategi ini adalah menghancurkan ulama, menjadikan ule balang sebagai alat kolonial, memisahkan antara urusan agama dan politik, serta mengawasi dakwah dan pesantren. Belanda benar-benar mempraktekkan strategi ini. Hasilnya, konflik internal mulai pecah. Ulama banyak yang dikriminalisasi dan ule balang mulai pro Belanda karena mereka dikasih jabatan. Tanpa perang, Aceh sedikit demi sedikit runtuh dengan sendirinya. Dan di tahun 1903, saat serangan besar-besaran Belanda dilancarkan, mereka menang telak, Pak. Sultan Muhammad Daud Shah menyatakan menyerah dan secara resmi Aceh jatuh ke tangan kolonial Belanda. Gimana nih menurut kalian? Silahkan saling cakar di kolom komentar.